Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. jumpa untuk pendengar Ki Radio 2 Sahabat 92,3 FM dan juga Anda yang menyaksikan streaming YouTube kita hari ini. Hari ini kita spesial ada di Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP. Akan banyak dengan beliau yang menyempatkan waktu di tengah kesibukannya sangat padat sekali Pak, kesibukan hari ini Pak ya. Oke, dan kita akan berbincang mengenai hari jadi hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke-72 tahun. Tentunya ini sangat meriah sekali karena waktu-waktu sebelumnya kita tidak dapat melaksanakan kegiatan, kalaupun ada kegiatan dilaksanakan secara terbatas karena pandemi COVID-19. Dan sekarang kegiatan itu bisa dilaksanakan dan tentunya akan sangat meriah sekali. Kita sapa Pak Bupati dulu. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ini saya lihat agenda kegiatan Pak Bupati padat Pak ya? Iya, biasa. Iya, tapi powernya terus saya lihat ini tengah banyak kesibukan ini Pak ya. Harus semangat ya. Oke. Ada agenda berarti kan ada melayat orang meninggal, itu kan di luar jadwal kan. Jadi memang kita harus ikutilah semua agenda-agenda yang ada. Iya. Dan alhamdulillah selama ini jalan terus, tidak ada hal yang terhambat gitu kan. Ya. Iya. Saya bilang hari jadi kita tahun ini akan menjadi hari jadi yang spesial dan semarak. Kalau saya lihat Pak ya, hari jadinya juga dari agenda-agenda pemerintahan ini cukup padat kegiatannya. Ya. Mungkin Pak bisa disampaikan ke pendengar dan masyarakat di rumah Pak yang saat sekarang tengah menyaksikan live streaming kita, apa sih Pak agenda yang kira-kira akan dilaksanakan Pak untuk hari jadi kita tahun ini? Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan ya melalui Ki Radio dengan hari jadi. Tahun ini hari jadi kita yang ke-72. Ya. Memang kelihatan agak gerakannya sangat terasa ya. Karena berbarengan Porprov selesai, terus kembali Paralimpik selesai, langsung dilanjut dengan hari jadi. Jadi dinamika masyarakatnya sangat terasa sekali. Dan kami bersyukur hari jadi tahun ini insya Allah kita lebih meriah ketimbang tahun yang lewat. Karena pandemi kita sudah mulai agak melandai meskipun dalam tanda petik status kita masih pandemi COVID-19. Jadi kawan-kawan sejak lama yang persiapkan hari jadi, ada kepanitiaan tersendiri. Mereka telah mengemas beberapa agenda dan sudah mulai kegiatannya. Karena hari jadi juga bertepatan dengan kegiatan hari ulang tahun Korpri, Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Ulang Tahun PGRI di bulan November. Sehingga berbagai kegiatan kita padukan. Dulu ada senam bersama, gerakan masyarakat sehat. Hari ini kita apel. Dan agenda lain yang hari jadi ini malam itu kita akan sholat hajat. Para pendahulu kita yang mengabdi untuk Hulu Sungai Selatan. Dan sebelumnya Jumat yang lewat kita juga ziarah ya ke para mantan bupati, mantan pejabat Pemkab yang tiap tahun juga agendanya kita lakukan sebagai wujud penghormatan kepada mereka yang telah mendarmabaktikan di Hulu Sungai Selatan. Nanti malam Kamis ya kita salat hajat, malam Jumat hafal Quran ya. Itu kita melakukan panggung dan tenda yang insya Allah sudah selesai. Akan mengundang Qori dan Korea Kalimantan Selatan ya. Termasuk ada Qori internasional yang datangkan dari Jawa Barat. Ya. Hadir juga di sini Pak. Betul, insya Allah hadir. Kawan-kawan kita di Palangkaraya juga akan hadir. Ikatan Kurang Hulu Sungai Selatan Palangkaraya akan hadir di malam haflah, dia juga bawa kari mereka yang terbaik. Jadi malam itu kita akan mengundang para pondok-pondok tahfiz kita. Dan masyarakat umum silakan lah, kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan karya terbaik kita. Itu malam ke Jumat, malam Jumat ya. Malam Kamis kita sholat hajat, malam Jumat haflah. Jumat pagi kita syukuran ya. Nah, syukuran. Syukurannya kita mengundang seluruh masyarakat ya. Memang tidak ada undangan resmi ya. Kita tidak mengundang, tidak membagikan kupon, tidak membagikan undangan. Kita
undang masyarakat saja. Bebas masyarakat untuk Iya, datang. masyarakat Bebas, Pak, silakan datang, tapi kita usahakan datang tepat waktu jam 8 ya. Jam 8. Kita jam 8 akan mulai, kita akan makan bersama ya. Jadi tidak seperti orang mantenan jam 8 sampai sekian, tidak. Jam 8 kita kumpul, kan konsepnya akan bersama, makan bersama. Kebetulan menunya ketupat kandangan ya. Kemarin diskusinya cukup panjang juga sih, bermacam-macam saran mereka, tapi kebetulan ada SK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, yang telah menetapkan ketupat kandangan sebagai kerajinan budaya ya, non benda. Jadi diakui, ketupat kandangan sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi menyambut telah ditetapkan itu, kita akan hidangkan nanti ketupat kandangan, dan peran serta OPD, para perusahaan BUMN, BUMD, dan mereka yang ingin terlibat silakan. Kita akan makan bersama di tenda yang cukup besar itu. Oke. Ya, insya Allah porsinya cukup lah kira-kira. Cukup lah untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan, Pak. Iya, ya kita untuk masyarakat. Ya, kalau nanti masyarakat banyak ya kita ASN belakangan makannya, silakan mereka. Kita dahulukan masyarakat dulu berarti ya. Jadi itu yang malam Jumat ya, malam Jumat. Hari Jumat syukuran ya. Malam Sabtu kita tidak ada kegiatan karena malam Sabtu itu kan kita menjelang hari jadi. Hari jadi hari Sabtu. Oke. Jadi hari jadi hari Sabtu tanggal 3, meskipun hari jadi tanggal 2 sih kita geser tanggal 3, karena tanggal 2 itu mepet sekali ya. Iya. Jumat itu selain syukuran juga kita kan kedatangan Dai ya, Ustadz Dasat Latif. Dasat Latif. Kita akan bawa ke negara ya, di negara. Pagi acaranya sekitar jam 9.10, jadi kita akan bawa ke negara. Konsep awal kemarin jam 2, tapi digeser dimajukan pagi. Oke. Jadi saat Latif kita bawa ke masjid di negara. Jadi sama-sama merasakan kemeriahan, Pak ya? Iya. Yang di kandangan merasakan kemeriahan, yang di negara juga merasakan kemeriahan juga, Pak ya? Jadi kita, kadang ustadznya ada, kita bawa ke sana ya. Setiap di kandangan nanti meskipun mengundang semua termasuk negara juga, malam minggunya kan akan salawatan bersama. Iya. Dengan Habib Syekh. Jadi kita, nuansa keagamaan memang sangat-sangat kental tahun ini. Dan alhamdulillah malam salawatan insya Allah bersama Guru Syekh Raji juga, yang akan bersama Habib Syekh ya. Jadi hari Sabtu hari jadi, malam minggunya salawatan. Hari jadi insya Allah Pak Gubernur akan datang. Jadi kita Gubernur akan datang. Antusias masyarakat dari luar sangat tinggi nih ya, nanya undangan dan lain-lain. Kita bilang datang aja deh, yang penting kita udah siapkan, mudah-mudahan bisa tersedia tempat duduk yang ada, sesuai tenda yang ada ya. Kawan-kawan OPD juga kalau memang nanti tenda tidak cukup, atau kursinya ya OPD mengalah gitu. Karena kita ingin menjadi tuan rumah baik. Jadi antusias masyarakat untuk datang sudah sangat luar biasa. Dan kita berharap juga kalau masyarakat tidak sempat datang, ada bisa menyaksikan live streaming nanti ya. Karena kan kita sebarkan kawan-kawan di puskesmas, mereka juga tidak bisa datang karena mereka melayani masyarakat. Ya. Jadi kita akan beri kesempatan mereka bisa menyaksikan live streaming. Mudah-mudahan hari jadi bisa berjalan lancar ya. Cuaca juga memungkinkan untuk semua itu. Ini sebagai rasa syukur dan gembira kita bisa berusia 72 tahun ya. Iya. Kalau kita lihat hari jadi ini juga merupakan hari jadi terakhir di kepemimpinan Pak ya, 2 periode sekali. Ini Pak ya. Iya, akan sangat spesial sekali juga tentunya untuk masyarakat. Tadi kan dari rangkaian-rangkaian acara yang lebih religinya juga lebih terasa juga untuk masyarakat Pak ya. Iya, kebetulan hari jadi terakhir ya. Bagi kami karena kami akan bari tanggal 19 September 2023. Jadi 2 Desember tahun depan sudah tidak jadi bupati lagi. Jadi hari jadi kita nanti selesai di kabupaten di bulan Desember ini juga kita akan keliling 11 kecamatan. Kecamatan memperingati hari jadinya di kecamatan masing-masing. Tentu dengan kekhasan masing-masing. Nggak tahu nanti formatnya apa. Tapi yang sudah disusun 11 kecamatan selesai 31 Desember selesai. Kita akan hari jadi tingkat kecamatan. Jadi mereka mendambakan juga suasana beberapa tahun yang lewat. Iya. Ini akan kembali mereka mengusulkan, saya bilang silakan lah, tinggal kita akan mengatur. Jadi habis acara kabupaten kita akan keliling 11 kecamatan untuk peringatan hari jadi kabupaten di kecamatan masing-masing. Ya. Jadi hari jadi kabupaten ada, nanti hari jadi kecamatan juga dilaksanakan. Hari jadi kabupaten di kecamatan. Oh, kabupaten kecamatan. Kalau hari jadi kabupaten bersamaan dengan kecamatan nggak masalah. Kita kandangan mungkin bersamaan bulan Desember ya. Begitu dibentuk Hulu Sungai Selatan di dalamnya ada kecamatan kandangan, mungkin ada kecamatan yang baru-baru kan tidak sama. Iya, jadi konsep itu hari jadi kabupaten di kecamatan. Jadi itu melibatkan semua perangkat desa, masyarakat desa. Jadi masyarakat yang mungkin tidak sempat nanti datang ke kandangan pada hari jadi nanti
kita akan ketemu di hari jadi kabupaten di kecamatan, tentu dengan suasana apa yang berbeda antara kecamatan satu kecamatan lain. Iya. Tahun ini Expo juga di jalan ya Expo Jalan, ya, ya, Pak, tapi ya. tempatnya kita pindahkan ke komplek itu olahraga kita, karena lebih luas di sana dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Jadi akan kita pindahkan ke sana ya. Insya Allah sekian malam itu udah padat acaranya. Oke. Semua masyarakat ingin berperan serta, ada hiburan dan lain-lain dan lain-lain. Padat kegiatan dari November ke Desember Pak ya kita Ya, kegiatan ini. betul. Iya. Ini juga yang saya menarik juga melihat di hari jadi ini dan setiap kegiatan pemerintah ini pasti akan mengunjungi para lansia asuh. Ini membagi kebahagiaan kepada para lansia asuh juga kan Pak ya? Iya, itu rangkaian kemarin kita sebelum hari jadi ada kunjungan lansia asuh ya. Jadi kita punya 160 lansia asuh, semua pejabat eselon 2, eselon 3 itu punya lansia asuh. Ini. Kita ingin berbagi ya dengan lansia asuh ini. Karena orang lansia asuh yang kita pilih kan yang tidak banyak punya keluarga. Sehingga kita mendengarkan apa keluh kesah mereka, mungkin seperti yang punya saya kunjungi. Ternyata mata beliau tidak terlalu nampak, kan kita panggilkan petugas kesehatan. Ternyata diperiksa, ternyata beliau katarak. Ya. Insya Allah mungkin hari ini udah operasi. Jadi itu kita datang, itu kita mendengar keluhan-keluhan beliau. Ya. Jadi lansia asuh ini memang orang banyak bertanya kenapa lansia asuh itu ada. Kalau nggak salah saya 2019 saya dinobatkan kan sebagai tokoh nasional peduli lansia. 5 kepala daerah. Saya Pak Ridwan Kamil dan di Bandung penyerahannya. Kan setiap ada penghargaan kan tidak sebatas penghargaan ya. Harus ada kelanjutannya. Sehingga saya ajak teman-teman, ayo kita jadi lansia asuhnya para lansia kita. Alhamdulillah mereka berkenan, jadi pada momen-momen tertentu kita kunjungi mereka. Sekedar bawa mungkin oleh-oleh dan lain-lain. Yang pasti mereka bisa menyampaikan sesuatu yang mereka mungkin butuh. Seperti yang saya katakan, mata saya tidak jelas, kita panggil puskesmas, diperiksa aja kan, nah, ternyata agendanya ini operasi katanya. Jadi ini mungkin manfaat kita bisa mendengar apa. Seandainya kita tidak punya lansia asuh, mungkin beliau merasakan saja apa yang tidak tahu harus kemana dan lain-lain ya. Oke, jadi tidak hanya mengunjungi lansia asuh ini Pak ya, tidak hanya memberikan bantuan ke mereka, tapi juga mendengarkan langsung apa keluh kesahnya Pak ya. Ya, itu yang mereka harapkan karena mereka rata-rata tidak punya keluarga kan, jadi kitalah tempat mereka curhat gitu. Ya. Dan bagi kami sangat menyenangkan ya. Saya tanya teman-teman juga, melihat beliau senyumnya udah punya nilai juga. Begitu turun di mobil, beliau duduk di teras rumah, tersenyum, aduh sudah luar biasa perasaan kita, senang sekali ya. Gitu. Nah ini juga kita, itu tadi berbicara tentang hari jadi pendengar dan juga yang menyaksikan melalui live streaming kita. Ini kalau kita juga melihat keberhasilan pemerintah daerah. Ini saya masuk di Hulu Sungai Selatan ini di tahun 2016. Waktu saya lihat dari waktu ke waktu perkembangannya cukup luar biasa Pak ini. Kan di periode pertama yang saya ingat tuh Pak Bupati pernah mengambil kebijakan di saat daerah lain berlomba-lomba untuk membangun gedung pemerintahan yang megah. Tapi pemerintah Hulu Sungai Selatan justru waktu itu mengalihkan itu untuk ke program masyarakat. Kenapa Pak? Filosofinya kok lebih ke masyarakat nih Pak? Kan masing-masing daerah kan punya visi misi yang berbeda. Kalau kita kan visi misi pertama kan yang pertama itu kan sehati kan, sejahtera, agamis dan produktif. Ya. Sejahteranya itu kan tentu orang. Sejahtera itu orang. Nah, ukuran sejahtera itu kan kalau semua masyarakat tentu kita belum mampu. Kita pilih masyarakat mana sih gitu. Tentu kita pilih masyarakat yang belum beruntung. Sehingga muncullah pada daerah pertama menjadi bupati 2013 dilantik ya. Agar tepat sasaran, makanya kita gratiskan beras kepada masyarakat. Termasuk mulai 2014 juga kita memulai dengan program rumah sejahtera ya. Jadi karena visinya kan sejahtera. Jadi ukuran sejahtera pangan terpenuhi. Ya. Papan juga harus terpenuhi. Kan orang-orang miskin kadang-kadang sudah pangannya tidak mampu, papannya juga tidak layak. Akhirnya mulai 2014 itu program beras sejahtera, gratis dan rumah sejahtera itu jalan. Tapi yang paling mendasar nih, mulai 2014 sampai sekarang, program itu terus jalan. Beberapa tahun berjalan, pemerintah pusat menggratiskan beras juga
Oke. dengan program e-warung. Justru terlebih dahulu Iya, duluan gratis kita lah, gitu ya. duluan kita lah dengan program e-warungnya. Oke, oh. Jadi ini mungkin tadi saya juga sering mengatakan ya, pembangunan itu kan ada bisa yang dilihat dan dirasakan. Jalan, jembatan itu kan bisa dilihat dan dirasakan. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Kayak beras itu kan beras lihat kayak merasakan kok orang yang menerima bantuan rumah. Nah, ada di periode kedua yang cukup dirasakan manfaatnya dengan program BPJS Semesta. Iya. Itu dana setahun kita siapkan 55 miliar tuh. Kalau kami orientasinya membangun gedung 5 tahun jadi berarti 5 kali 55 miliar kan 165 miliar. Iya. Kan bikin kantor bisa lantai 3 ya. Lantai 3 megah itu Pak ya. Megah. Tapi buat apa juga kalau rakyat kita tidak terjamin kesehatannya. Iya. Nah, sehingga ini kita luncurkan. Bahkan saya bilang masyarakat dulu Sungai Seten berimbang lah antara pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan, jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain. Dan sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi dirasakan berimbang. Jaminan hidup lansia. Lansia yang tidak punya keluarga dapat jaminan hidup tiap bulan kan. Oke. Jadi itu dirasakan oleh mereka. Jadi kami ingin masyarakat lebih bisa arif melihat hasil pembangunan, bukan hanya dilihat dari segi fisik semata, tapi ada sesuatu yang memang tidak dilihat tapi dirasakan. Sekali-sekali mungkin ada testimoni kemarin kami di negara kami, Pai bertiga bading operasi katarak ada bayar. Kemudian Pai keluarga sampai dibawa ke Banjar di MRI ya. Iya. Kada bayar. Stadion bayar berapa? Ya. Jadi memang itu sesuatu yang orang jarang melihatnya, jarang mendengarkannya, tetapi itu pasti dirasakan. Iya. Orang kadang-kadang melihat jalan rusak, jembatan rusak itu sah-sah saja juga sih. Cuma harus berimbang lah, ada sesuatu yang memang itu. Jadi mungkin daerah kami periode pertama, kedua itu ya pada sesuatu ingin terus memenuhi kebutuhan dasar. Tadi pagi saya menyerahkan bantuan rumah sejahtera lagi di Simpur, Kalumpang. Jadi terus kita kawal ya. Agar tadi masyarakat kita secara bertahap itu rumah mereka masih rumah layak huni, pendapatan mereka bisa meningkat, tapi itu dirasakan oleh mereka ya. Tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak ada ya. Iya. Jadi tidak ada alasan buat masyarakat di Hulu Sungai Selatan untuk takut berobat Pak ya, kan sudah dijamin oleh pemerintah daerah. Jadi udah dijamin, tinggal mereka mau tidak mau. Sampai ke Jakarta pun berobat kalau mereka harus dirujuk ke Jakarta nggak apa-apa, akan dijamin oleh pemerintah ya. Iya. Jadi itu mungkin yang tadi saya sering istilahkan itu ada yang dilihat dirasakan, ada yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Dan ini yang kadang-kadang jarang ya, termasuk kita ya. Kenapa pada awal pertama saya membangun rumah sakit di negara? Di negara. Coba bayangkan 30 kilo masyarakat negara itu pulang pergi, 60 kilo berobat. Tadi kita bangun rumah sakit di negara itu khusus. Jarang kabupaten punya 2 rumah sakit kita. Karena konsep pemerintahan kita sejak pertama kedua ini, pemerintahan konsep melayani. Jadi mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Alhamdulillah sekarang di Rumah Sakit Negara Daha Sejahtera itu sudah operasi sesar bisa di sana. Di sana ada ahli penyakit dalam, ada fisioterapi, ada ahli saraf. Jadi mereka tidak perlu karena kan cukup di sana. Cuci darah bisa di sana juga Pak ya? Cuci darah di sana. Nah cuci darah itu yang ceritanya apa cuci darah. Jadi pada saat kampanye saya di periode kedua itu, saya ke daerah Daha Selatan, daerah Pihanin ya di Batangalai. Setiap saya ke sana kan saya ketemu teman saya itu. Pada saat saya kampanye ke sana, saya tanya mana bapak sih itu. Ternyata beliau sakit. Sebelum selesai kampanye saya mampir ke beliau. Ternyata beliau sudah hitam ya. Dan saya juga hampir kaget melihat. Saya tanya Pak, kenapa dia cuci darah? Berapa kali saya bilang ke kandangan 2 kali seminggu. Tapi saya cuma sekali. Saya pikir kan kalau cuma sekali. 2 kali saja itu untuk untuk tetap sehat ya. Kalau sembuh sih tidak, tapi sehat. Cuma sekali. Saya bilang kenapa sekali? Ternyata beliau kan dari tempat tinggal beliau ke negara itu kan pakai chase sendiri dengan kapal kecil kan. Tapi dari negara ke kandangan beliau butuh bentor itu udah 50.000. Jadi kalau seminggu 2 kali berarti kan 500.000. Sebulan berarti kali 4 kali berarti kan 2 juta. Sedangkan mata pencarian cuman mencari ikan. Sehingga terinspirasi lah, terniat lah. Kadang-kadang niat itu kan bisa menjadi inspirasi kan. Kalau nanti kami terpilih jadi bupati 2 kali harus kita atasi nih persoalan ini. Alhamdulillah begitu dilantik kita bicara dengan para camat ya.
Di selatan Camat masih Pak Safwan ya, Kongkol Camat. Coba didata dulu deh. Berapa orang di negara cuci darah? Ternyata 20 orang. Yang tiap minggu tuh seminggu 2 kali harus cuci darah. Nah, akhirnya kita sepakat di awal 2019 mengawali periode kedua ya. Kita jemput mereka dengan bus Pemda. Jemput. Kita tidak mikirkan biaya mereka. Dijemput, cuci darah, kembalikan lagi ke negara hari itu. Jadi asal mereka mau, tidak pikir uang ya. Tapi kan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi penyelesaian antara. Alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun berjalan kita ngurus izin dan lain-lain, peralatan dan lain-lain. Alhamdulillah tahun kemarin kita resmikan cuci darah di sana. Ada punya 5 mesin kita di sana, cukup untuk orang negara. Sehingga mereka tidak perlu lagi ke kendaraan. Jadi sesuatu, bahkan saya sering katakan dengan anak buah saya, kalau kita ingin tahu potret kebutuhan rakyat, kita sering turun dengan rakyat. Kita ketemu dengan rakyat, oh ternyata dia butuh ini, oh ternyata dia butuh ini. Seandainya saya pada saat itu tidak melihat orang yang teman saya yang cuci darah itu tidak bisa 2 kali seminggu, mungkin dia terinspirasi juga mengatasi itu. Tapi sangat disayangkan begitu kita program jemput dengan bus, beliau udah meninggal dunia. Tidak merasakan cuci darah yang 2 kali seminggu di fasilitas pemerintah. Nah, jadi ini sering kami katakan kita dekatkan pelayanan ke masyarakat di negara. Tidak mudah bangun rumah sakit negara itu, biayanya mahal. Kita harus menguruk tanah yang tapi tidak apa-apa. Saya katakan sepanjang itu keperluan masyarakat, ngapain pikirkan rupiahnya ya, tapi paling tidak kita harus itu. Jadi masyarakat negara itu sangat tertolong, mereka cukup operasi sesar dari melahirkan cukup di sana. Fisioterapi saraf juga ada di sana, penyakit dalam ada di sana. Setelah setiap tahun kita akan tambah di rumah sakit tenaga kita di sana. Di samping itu kita akan besarkan di rumah sakit Hasan Basri kita ya. Mendekatkan pelayanan kesehatan. Iya, karena konsep pemerintah kan pemerintah melayani itu dekat, termasuk berada di samping desa. Kenapa samping desa di 2014 kita rekrut ya? Karena tadi kita ingin pemerintahan desa itu ujung tombak pemerintahan itu bisa melayani masyarakat. Dulu kan perang ada. Cuman kades. Kadang-kadang kades punya keterbatasan kan. Jadi akhirnya masyarakat butuh surat keterangan harusnya selesai sekian jam berhari-hari. Nah, kita taruhlah samping desa di 144 desa, 4 kelurahan. Itu orang Hulu Sungai Tanah semua, KTP Hulu Sungai Tanah, dan mereka sarjana. Mereka membantu masyarakat. Akhirnya masyarakat merasakan yang biasanya lambat, cepat. Udah bisa komputer semua, kalau desa tinggal tanda tangan. Jadi konsep-konsep pemerintahan itu harus kita implementasikan ya. Pemerintahan melayani, kita lihat kepala desa pada saat itu masih lemah, sumber daya kita perkuat dengan samping desa sejahtera ya. Sampai sekarang masih ada mereka, meskipun sekarang mereka bergeser ya tugasnya, tidak lagi di kantor, di kantor sudah perangkat desa, mereka bergeser untuk melayani masyarakat yang memang butuh pelayanan sosial dari kita. Baik, pendengar di 92,3 Radio Dua Sahabat yang menyaksikan melalui live streaming YouTube, dan kita Bapak hari ini juga direlay Radio Sahati Negara juga. Selamat siang para pendengar di negara. Kita sudah mendengarkan banyak yang disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, keberhasilan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pak Bupati, ini juga diakui oleh nasional, pusat, dengan berbagai penghargaan yang kita dapatkan, Pak. Ini tentunya tidak lepas dari motivasi yang Pak Bupati berikan kepada para jajaran di pemerintahan, bekerja apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Iya. Sejak awal kan kita sudah tadi, karena konsep pemerintahan melayani yang kita lahirkan masyarakat. Agar kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, kita dekat dengan masyarakat. Setiap kita dekat dengan masyarakat, tentu kita menemukan masalah. Setiap ada masalah, kita mencoba untuk menyelesaikan. Dulu saya katakan tadi kan beras. Dulu kan beras menembus, rumah tidak layak huni, itu kan hasil. Hasil. Jadi penghargaan itu hasil kerja mereka ya. Saya sebagai bupati tinggal mendorong mereka saja, mendorong mereka, mengajak mereka bersama. Penghargaan bukan tujuan akhir ya, tapi kita bekerja saja. Kalau dibalik kita bekerja ada penghargaan, itu memang harus kita syukuri lah. Alhamdulillah di era kami sejak pertama dan kedua banyak penghargaan yang kita dapatkan. Artinya kerja kita kan diakui pemerintah, keberhasilan kita kan diakui pemerintah. Jadi itu tidak bisa kita mungkiri. Kita tidak bisa minta penghargaan, minta baru gue bisa. Negara kan muncul sendirinya dari pemerintah. Jadi kita bersyukur saja lah, dan mudah-mudahan itu hasil kerja teman-teman ya, yang berpikir apa yang seharusnya. Karena itu yang mendorong mereka untuk terus berbuat yang terbaik ya. Kalau berpikir apa adanya tadi,
Sok ke kantor, Iya. kerja lagi, ada nggak ada kerjaan jalan, nanti awal bulan gajian, kan bukan itu. Bekerja, karena pertanggungjawaban kerja kita kan bukan kepada manusia, kepada Tuhan, kan semua ASN kan disumpah jabatan. Jadi, alhamdulillah bukan. Tapi di balik itu, setiap penghargaan kalau kita masuk 10 besar nasional, itu dapat dana insentif daerah. Itu dikembalikan untuk masyarakat, bukan untuk ASN. Karena menunya itu untuk jalan, jembatan, pendidikan, untuk mereka. Bayangkan, kalau kita mengut retribusi 2.000, dapat 5 miliar itu kan berapa waktu. Tapi kalau kita ada prestasi, masuk 10 besar di nasional, kita dapat dana insentif daerah namanya. Ada yang sampai 5 miliar, ada sampai 10 miliar, kan lumayan. Kita kembalikan untuk masyarakat. Banyak sih penghargaan yang diterima. Kita syukuri saja lah apa yang dapat. Tetapi yang sangat kita bersyukur ya, kemarin kita dapat penghargaan satu-satunya di Indonesia, kabupaten yang bisa menurunkan kemiskinan di era pandemi COVID-19. Orang lain naik, kita yang turun. Kita turun, Pak ya. Karena kita tadi program bantuan terus kita berikan kepada masyarakat yang memang memerlukan. Jadi yang miskin tidak bertambah miskin, yang akan miskin pun ditekan dengan bantuan tidak miskin. Jadi kita bisa menurunkan angka kemiskinan di pandemi COVID-19. Orang lainnya kita turun. Dan diakui pemerintah itu. Ya, syukurlah. Artinya program kita tepat. Program kita tepat. Kebijakan kita tepat. Sehingga diakui oleh pemerintah dengan berbagai penghargaan. Tapi sekali lagi penghargaan bukan tujuan. Penghargaan yang sementara, tujuan sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Nah Bapak, ini tinggal beberapa bulan lagi masa kepemimpinan. Kira-kira Pak Bupati sendiri yang menjadi target Pak Bupati sampai nanti mengakhiri masa jabatan ini apa Pak ini? Ya, kita kan bekerja ada target tahunan ya. Jadi sekarang ibarat kami merapikan ini. Jadi saya minta semua PD. Mana lagi yang harus kita mantapkan, tapi insya Allah secara kuantitatif ya, karena kuantitatif itu hitungannya. Yang itu ini akan dicapai tanggung pengangguran dan lain-lain. Jadi 3 bulan ke depan kami kan masih punya APBD 2003 kan nanti masih. Jadi APBD 2003 insya Allah akan diarahkan untuk menyelesaikan target-target RPJMD yang nanti kita sampaikan ke DPRD. Cuma kan pembangunan tidak hanya dilihat dengan angka ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat angka. Jadi ada sesuatu yang bisa dilihat secara kuantitatif angka. Ada yang bisa dilihat dengan kualitatif. Tadi testimoni, pengakuan masyarakat dan lain-lain itu adalah hal yang juga perlu kita dengar ya. Kalau kemiskinan turun itu kan angka. Pertumbuhan ekonomi angka. Angka pengangguran turun angka. EPM naik angka. Tapi ada sesuatu yang di luar angka. Ukuran ada yang disajikan dengan angka, ada yang disajikan dengan kualitatif. Testimoni dari masyarakat itu pengakuan keberhasilan bangunan kita. Insya Allah nanti 19 September kami akan melepaskan jabatan kami dengan mempersembahkan sesuatu yang sudah kita bangun selama 5 tahun periode kedua. Tentu ada plus minusnya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh pejabat bupati, karena pejabat bupati selama setahun sebelum nanti ikut pilkada di 2024 ya. Baik. Ya, sudah banyak yang kita dengarkan mengenai kegiatan hari jadi nanti yang juga cukup sangat meriah, kemudian juga hasil-hasil capaian pembangunan yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak, nampaknya juga kita harus mengakhiri nih Pak perbincangan kita. Ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyapa masyarakat Hulu Sungai Selatan yang mendengarkan melalui 2 radio Pak, dan juga menyaksikan melalui YouTube Karadio HSS. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semoga juga masyarakat Hulu Sungai Selatan juga bisa terus merasakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Bupati, yang dilaksanakan Pak Bupati selama hampir 10 tahun ini. Dan saya punya tugas dari Kiradio dan kawan-kawan di Kiradio harus pamit undur. Selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.